Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firan Ali Maruf dari Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan tahun 2019. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan memaparkan tentang pemahaman saya mengenai strategi media pembelajaran. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah strategi media pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Rian Arthur MPD. Ya, pada beberapa minggu yang lalu saya telah belajar melalui pembelajaran jarak jauh tentang mata kuliah strategi media pembelajaran, di mana strategi media pembelajaran ini difokuskan untuk calon pendidik menentukan berbagai media maupun strategi untuk kegiatan belajar mengajar ke depannya. Nah, dalam strategi pembelajaran itu banyak sekali indikator ataupun bab-bab yang akan dipelajari. Pada beberapa bulan kebelakangan, saya telah mempelajari berbagai macam subbab dalam strategi media pembelajaran, meliputi ada pendekatan pembelajaran, lalu juga ada metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan dan pemahaman saya bagaimana tentang isi materi mengenai strategi media pembelajaran, di mana tugas ini akan dibagi menjadi strategi pembelajaran dan model pembelajaran. Pada video kali ini pun saya akan mengambil penugasan tentang model pembelajaran. Dalam model pembelajaran itu sendiri, model pembelajaran terdiri dari dua gabungan kosakata yang meliputi model dan juga pembelajaran. Saya akan bedah pengertian tersendiri dari apa itu model dan apa itu pembelajaran yang saya dapatkan dari beberapa referensi. Baiklah, kita masuk pertama ke pengertian model. Pengertian model adalah representasi, di mana representasi ini merupakan proses ketika kita melihat sesuatu, melihat sebuah objek atau benda, misalkan kita tangkap menggunakan indera penglihatan kita, yaitu mata. Lalu setelah mata kita menangkap informasi dari objek tersebut, nantinya akan dialihkan informasi menuju ke otak. Nah, nanti otak ini akan menyerap sehingga akan timbul hasil akhir berupa konsep, ide, ataupun gagasan yang tertuang dalam otak kita setelah kita melihat objek tadi, yang akan kita ungkapkan atau kita deskripsikan kembali sesuai dengan bahasa kita sendiri. Itu artinya model adalah penyampaian kembali objek yang telah kita lihat dengan bahasa kita sendiri, baik itu benda ataupun ide yang tadi saya telah sebutkan, dalam bentuk yang sesederhana mungkin dari sebuah kondisi, peristiwa, maupun fenomena yang ada di bumi ataupun alam. Model juga berisi sebuah informasi tentang sebuah fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sebuah fenomena sistem yang sebenarnya. Lalu juga menurut Ahmad Mahmud tahun 2008 dalam buku Teknik Simulasi dan Permodelan, bahwa model dapat diartikan sebagai tiruan dari sebuah benda ataupun objek, di mana objek tersebut akan terjadi sebuah sistem atau kejadian yang sebetulnya, sehingga di situ terdapat sebuah informasi-informasi. Namun ketika kita melihat model itu, kita hanya menangkap hal-hal yang dianggap kita itu sebagai hal ya, informasi yang penting, dan tentunya setelah informasi penting itu kita dapatkan, kita telaah sebaik mungkin. Lalu juga ada beberapa pengertian dari model itu sendiri secara harfiah, yaitu sebuah bentuk dalam pemakaian secara umum. Model juga merupakan interpretasi atau sebuah penafsiran terhadap sebuah hasil observasi dan pengukurannya yang diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan menurut Agus Supriyono tentang di buku model pembelajaran tahun 2011 mengatakan bahwa model diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses aktual
yang memungkinkan seseorang untuk mencoba bertindak berdasarkan tiruan tadi atau model tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa dari ahli yang telah saya bacakan tadi, bahwa model merupakan suatu bentuk wujud peniruan dari sebuah informasi yang telah didapatkan tadi, maupun sebuah peristiwa yang kita telah terlebih dahulu, agar kita gunakan nanti dalam hal yang berkepentingan dan tentunya digunakan dalam kondisi yang sangat tepat. Lalu konteks kedua atau kalimat kedua yang akan saya telah, yaitu belajar, di mana pembelajaran maksud saya, di mana pembelajaran ini kata inti dan kata kuncinya adalah belajar, di mana belajar sendiri merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan. Perubahan itu sendiri tampak melalui tingkah laku manusia tadi. Contohnya juga bisa dikatakan peserta didik yang merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ketika proses belajar itu ada perubahan yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu berupa sikap. Lalu selanjutnya ada pembelajaran, di mana pembelajaran ini merupakan kegiatan yang memberikan informasi kepada peserta didik. Menurut Bogner dalam buku Muftahul Huda tentang model-model pengajaran dan pembelajaran tahun 2013, mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses alamiah dan setiap individu hampir selalu terlibat dalam pembelajaran. Artinya semua individu pasti terlibat dalam sebuah pembelajaran, berusaha untuk menghubungkan peristiwa kehidupannya dengan sebuah makna-makna. Artinya pembelajaran itu bakal dijadikan sebagai pedoman ataupun pengalaman sendiri dari diri manusia tadi untuk sebagai nilai-nilai makna nantinya dalam berjalannya kehidupan manusia tadi. Lalu pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sebatas guru menyampaikan materi saja, namun pembelajaran juga harus mampu membuat peserta didik, anak didiknya paham serta ikut aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Tentu setiap sistem lingkungan atau setiap peristiwa belajar mengajar itu mempunyai ciri khas atau profilnya yang masing-masing dan tentu yang pastinya unik, karena di situ akan ada akibat tercapainya sebuah tujuan-tujuan belajar yang berbeda. Lalu tujuan-tujuan belajar yang pencapaiannya diusahakan secara eksplisit dengan tindakan instruksional tertentu dinamakan instruksional efek, di mana di sini berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan-tujuan yang menghasilkan pengiring merupakan hasil pengiring yang tercapainya karena siswa menghidupi suatu sistem lingkungan belajar tertentu. Lingkungan belajar itu menjadi lebih hidup, seperti kemampuan berpikir yang kritis serta kreatif atau sikap terbuka menerima pendapat orang lain, itu dinamakan Neutron Effect. Ini dikutip dari buku Mujiono tahun 2000 tentang belajar dan pembelajaran. Setelah kita mengetahui makna tersendiri dari model dan juga pembelajaran, lantas yang tergambar di benak kita, apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran menurut Saiful Sagala yang dikutip dalam buku Konsep dan Makna Pembelajaran untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar, sebagaimana dikutip juga dari Indrawati dan Wan Setiawan di buku Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan untuk Guru Sekolah Dasar, mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Lalu yang saya baca di Jurnal Pendidikan Fisika Keilmuan volume 2 nomor 1 Maret 2016 halaman 48 sampai 55 menjelaskan bahwa
memaparkan ciri model pendidikan di abad saat ini, yaitu abad ke-21, yaitu harus memanfaatkan teknologi pendidikan. Kemudian harus ada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Lalu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang berkaitan dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari peserta didik, atau istilahnya kita kenal konstekstual, serta menggunakan kurikulum yang mampu mengembangkan potensi diri peserta didik. Lalu juga berdasarkan video pembelajaran yang saya tonton di YouTube channel Edunation, itu mengemukakan bahwa model pembelajaran ialah sebuah kerangka konseptual yang prosedural. Artinya konsep pembelajaran itu tersusun secara terurut, beraturan, dan sistemnya juga terkoordinir. Selain itu ada penyesuaian kepada peserta didik untuk pembelajaran terlaksana secara tepat sasaran. Ya, tentu setelah kita mengetahui pengertian akan model pembelajaran itu sendiri, berdasarkan dari beberapa referensi serta pendapat para ahli yang ada, selanjutnya ialah kita juga harus mengetahui mengapa kita harus tahu tujuan dalam mempelajari model pembelajaran. Tujuan mempelajari model pembelajaran ialah bagi kita sendiri sebagai nanti calon pendidik dapat menentukan model pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam ranah lingkungan mengajar kita ke depannya nanti. Kemudian, kita bisa menganalisis dari sekian banyaknya model belajar yang ada, model belajar yang tersedia, model belajar mana yang tepat digunakan untuk proses belajar nanti pada saat kita waktunya mengajar, serta menyusun sebuah langkah-langkah dalam perencanaan salah satu model pembelajaran yang ada. Karena pada segmen sebelumnya kita tahu bahwa dalam model pembelajaran adalah menyusun sebuah konsep belajar yang secara terurut dan terkoordinir, dan itu juga harus ada penyesuaian kepada peserta didik agar pembelajarannya terlaksana secara tepat sasaran. Lalu tentu dalam penerapannya model pembelajaran ini melibatkan setidaknya dua objek yang ada. Di sini saya akan membahas salah satunya dari sisi tenaga pendidiknya saja, di mana menurut Rogers yang dikutip dari Dimyati dan Mujiono tahun 2009 pada buku Belajar dan Pembelajaran, bahwa guru juga harus memperhatikan prinsip pendidikan. Apa sih itu prinsip pendidikan, dan ada berapa sih prinsip pendidikan yang harus ada dalam benak seorang guru? Berdasarkan buku tersebut, ada 7 butir prinsip pendidikan yang harus setidaknya dimiliki oleh guru. Yang pertama, menjadi manusia yang berarti, memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Jadi, pendidik ini harus memiliki peranan yang kuat, peranan yang penuh terhadap kegiatan belajarnya nanti, agar prosesnya dapat terrealisasikan secara utuh dan terkoordinir. Yang kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Artinya, guru harus menyampaikan pesan-pesan, informasi materi dari sebuah mata pelajaran itu dengan makna-maknanya yang bernilai, sehingga nanti peserta didik dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan materi seperti kegiatan sosial, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu juga merupakan suatu pembelajaran yang bermakna dan bernilai positif. Lalu yang ketiga, ada pengorganisasian bahan pengajaran. Berarti itunya dalam konsep pengajaran nanti ada mengorganisasikan bahan dan ide baru, baik itu yang sebagai bahan belajar yang bermakna bagi peserta didik. Lalu selanjutnya, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern. Itu artinya belajar tentang proses-proses belajar. Nah, belajar tentang proses-proses belajar, dimana kan tadi dalam segmen sebelumnya belajar itu kan ada perubahan sikap tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi lingkungannya. Lalu ada keterbukaan belajar mengalami sesuatu, bekerja sama dengan melakukan pengubahan diri terus-menerus. Ada perubahan, lalu belajar yang optimal akan terjadi bila peserta didik secara bertanggung jawab dalam proses belajar.
Jadi dalam proses belajar itu peserta didik maksud saya dapat berubah sikapnya secara terus-menerus tapi menuju hal yang positif karena dia bertanggung jawab bahwa dalam proses belajarnya itu dia sadar bahwa belajarnya itu akan menghasilkan nilai-nilai yang positif. Lalu selanjutnya belajar mengalami dapat memberi peluang untuk belajar kreatif, self-evaluation, dan kritik diri. Hal ini berarti bahwa evaluasi dari instruktur bersifat sekunder. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, belajar mengalami menuntut keterlibatan peserta didik secara penuh dan sungguh-sungguh. Artinya dalam proses belajar itu peserta didik diharapkan dapat terlibat dalam sebuah proses pembelajaran secara penuh, secara aktif, dan juga secara serius, sungguh-sungguh. Nah, lalu juga menurut Yaomi dalam buku Muhammad Yaomi dalam buku Pendidikan Karakter, Landasan, Pilar, dan Implementasi tahun 2016 bahwa pembelajaran yang terjadi di dalam kelas harus didesain dengan mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Balik lagi ke model pembelajaran bahwa ini harus menyesuaikan lingkungan dari peserta didik itu sendiri, di mana peserta didiklah yang mempengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Lalu selanjutnya menurut Trianto dalam buku Model Pembelajaran Inovatif Progresif Konsep, Landasan, dan Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP tahun 2010 mengatakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Untuk memilih model ini sangat dipengaruhi oleh beberapa sifat, baik yang dari materi yang akan nanti diajarkan juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut. Lalu juga itu dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik sendiri. Di samping itu pula setiap model pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap atau sintaks yang dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Antara sintaks yang satu dengan sintaks yang lain juga mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu diantaranya pembukaan dan penutupan pembelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai keterampilan mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang beraneka ragam dan lingkungan belajar yang menjadi ciri sekolah pada dewasa saat ini. Lalu juga menurut Kardi dan Nur dalam buku Trianto ini tentang pengajaran langsung tahun 2011 dan juga dalam buku Trianto mengenai mendesain model pembelajaran inovatif progresif bahwa istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan strategi, metode, atau prosedur pembelajaran. Model pengajaran juga mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri khusus model pembelajaran adalah yang pertama, rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal, artinya secara fakta. Maksudnya para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya, itu tadi fakta, serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Lalu yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, atau dalam arti tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Model pembelajaran juga harus mempunyai tujuan yang sangat jelas tentang apa yang akan dicapai. Tujuan goalnya itu apa, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik serta cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. Lalu yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Lalu yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran juga mempunyai lingkungan belajar yang harus kondusif, nyaman, sehingga suasana belajar pun dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan yang akan dicapai meliputi aspek kognitif, produk, dan proses dari kegiatan pemahaman bacaan dan lembar kegiatan siswa. Dikutip dari buku Trianto tahun 2010 tentang
model pembelajaran inovatif, progresif, konsep, landasan, dan implementasi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam model pembelajaran itu sendiri terdapat banyak sekali macam-macam model pembelajaran ya. Tentu setelah kita mengetahui dan mempelajari tujuan model pembelajaran tadi, kita dapat menentukan di antara beberapa banyak model pembelajaran yang ada, nanti yang mana yang akan digunakan untuk kegiatan belajar kita nantinya. Beberapa model pembelajaran yang umumnya digunakan di lingkungan belajar ataupun instansi pendidikan di Indonesia meliputi yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Indah Putri Santri dalam program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan dengan volume 3 nomor 2 Juli sampai Desember 2018 dengan halaman sebanyak 164 halaman. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang terpusat pada siswa atau student oriented, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa. Model pembelajaran kooperatif yang dapat dikembangkan ada beberapa tipe. Salah satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD singkatannya. Model pembelajaran selanjutnya ada juga yang tipe Number Head Together atau NHT. Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Slavin 2008.4 bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku pastinya. Pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT merupakan tipe yang paling mudah diterapkan kepada siswa, terlebih bagi pemula. Model pembelajaran ini memberikan penekanan pada struktur tertentu yang dirancang khusus untuk mempengaruhi interaksi siswa. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Ini saya mengambil dari Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan volume 1 tahun 2018 dengan halaman 115 sampai 122 yang dikutip juga dari Kurni Asi dan Sani 2015-279 bahwa model pembelajaran Student Facilitator and Explaining ini merupakan model pembelajaran yang melatih siswa untuk dapat mempresentasikan ide atau gagasan mereka pada kawan-kawannya. Dengan menerapkan model pembelajaran ini, siswa mampu membuat kegiatan belajar di kelas menjadi lebih aktif dan lebih hidup. Selain penerapan model pembelajaran, di era yang sedang berkembangnya teknologi juga harus diselingi dengan penggunaan media dalam kegiatan belajar. Lalu selanjutnya ada model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keaktifan. Ini ada sangkut pautnya dengan kurikulum 2013 yang dimana siswa ditekankan untuk memecahkan masalah sendiri. Bahwa di Jurnal Education Building volume 1 nomor 2 Desember tahun 2015 dengan halaman sebanyak 114 sampai 118 halaman, bahwa salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang dikembangkan sekarang adalah pembelajaran berbasis masalah, di mana pengajaran ini menggunakan masalah dunia real, dunia nyata sebagai suatu konteks belajar bagi siswa tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Lalu ini ada kesamaan kemiripan dengan model pembelajaran berbasis masalah, tapi dalam istilah bahasa asing yaitu model pembelajaran problem based learning. Dikutip dari Jurnal Riset dan Konseptual volume 2 nomor 3 tahun Agustus 2017 bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konstekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Menurut Tan dalam Rusman 2010.229 bahwa problem based learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Bot and Velitis tahun 1991 dalam buku Sabtono 2003 mengungkapkan bahwa problem based learning is a way of constructing and teaching course using problem as a stimulus and focus on student activity, di mana problem based learning menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.
Berdasarkan pendapat pakar-pakar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa problem based learning ini suatu metode pembelajaran yang sudah sesuai dengan standar kurikulum 2013, di mana metode belajarnya ini mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Lalu selanjutnya juga bisa diasumsikan bahwa problem based learning ini lebih ditekankan kepada pembelajaran yang sifatnya memang harus bekerja sama, seperti pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika ini merupakan suatu momok pelajaran yang banyak ditakuti oleh para siswa, peserta didik, mahasiswa atau yang lainnya, karena suatu kegiatan pembelajaran matematika ini suatu kegiatan atau upaya untuk memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari matematika yang di dalamnya termuat angka-angka, rumus-rumus, variabel-variabel, koefisien, dan lain sebagainya. Tentu dalam pelaksanaan pembelajaran ini, tugas guru hanya sebagai fasilitator di model pembelajaran problem based learning, sedangkan peserta didik diharapkan aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, lalu keterampilannya, budayanya, serta bagaimana cara dia menangani masalah yang dihadapi pada materi pelajaran tersebut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa problem based learning ini bertujuan agar siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya, atau prior knowledge, sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Problem based learning merupakan suatu proses pembelajaran di mana masalah merupakan pemandu utama ke arah pembelajaran tersebut. Dengan demikian, masalah yang ada digunakan sebagai sarana agar peserta didik dapat belajar sesuatu yang dapat menyokong keilmuannya. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran REACH dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E, di mana ini dikutip dalam Jurnal Nasional Pendidikan Matematika Maret 2017 volume 1 nomor 1 halaman 1, bahwa model pembelajaran ini menekankan kepada contoh model pembelajaran yang dapat membangun kemampuan koneksi matematis peserta didik. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan problem based learning yang memang pada dasarnya pelajaran matematika merupakan sesuatu yang memang kita harus menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa model pembelajaran REACH dan model pembelajaran Learning Cycle 5E mampu meningkatkan kemampuan koneksi matematis dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan metode pembelajaran yang lain. Metode pembelajaran REACH merupakan suatu model pembelajaran kontekstual yang telah diperkenalkan oleh Center of Occupational Research and Development (CORD) yang menyampaikan 5 langkah pembelajaran, diantaranya relating mengaitkan, lalu experiencing mengalami, lalu applying menggunakan, lalu cooperating bekerja sama, dan yang terakhir transferring atau membagi. Sementara model pembelajaran Learning Cycle 5E ini memiliki 5 tahap pembelajaran yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetisi yang harus dicapai dengan jalan berperan aktif dan lebih bermakna. 5 langkah yang tersebut diantaranya engagement, pembangkitan minat, lalu ada exploration, eksplorasi, explanation, menjelaskan, elaborasi, mencoba situasi baru, dan tentunya evaluation atau evaluasi. Dimana selanjutnya ada metode pembelajaran creative problem solving. Ini hampir sama dengan problem based learning, cuma dia menggunakan solusi berkreatif, memecahkan ide dari sebuah masalah, adanya ide baru dalam sebuah masalah. Dikutip dalam Jurnal Nasional Pendidikan Matematika volume 4 nomor 1 tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Di sini Susanto 2013 menyatakan bahwa ini tadi, matematika adalah salah satu bidang studi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hitung-menghitung atau dengan urusan angka-angka yang memerlukan suatu keterampilan dan kemampuan memecahkannya. Pemecahan masalah yaitu suatu proses penerapan pengetahuan atau knowledge yang telah dimiliki sebelumnya ke dalam situasi yang baru. Dikutip dalam Susanto 2013. Lalu pentingnya pemecahan masalah matematika terletak pada tujuan dan hasil proses belajar mengajar, karena pemecahan masalah dianggap sebagai cara yang tepat untuk mempraktikkan pemikiran secara umum.
Mengingat pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika, maka pembelajaran matematika dalam setiap kesempatan hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi atau contextual problem, yang dimana siswa akan dibimbing secara bertahap untuk menguasai konsep matematika. Sejalan dengan kurikulum 2013 yang pada dasarnya siswa ditargetkan untuk memecahkan masalah sendiri. Lalu juga di sini adalah kurikulum berbasis proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba untuk mendapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, setelah kita melihat permasalahan tadi, pendidik perlu merencanakan pendekatan pembelajaran yang mampu memaksimalkan kreativitas berpikir siswa dalam merancang strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi matematika. Nah, creative problem solving merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam sebuah kegiatan belajar mata pelajaran tertentu. Yang dimana creative problem solving ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah, menghasilkan sebuah ide, dan menggunakan penyelesaian masalah yang inovatif untuk memperoleh solusi dari permasalahan, di mana guru menyajikan beberapa fenomena atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengundang rasa keinginan tahu siswa tadi, memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi fenomena masalah, memberikan pertanyaan untuk mengarahkan siswa, menghasilkan ide, serta menyusun strategi pemecahan masalah, dan tentunya siswa menerapkan strategi terbaik untuk memperoleh sebuah solusi. Model pembelajaran CPS atau Creative Problem Solving lebih dominan untuk mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif siswa dalam mencari arah penyelesaian yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Artinya, siswa ini diberikan keleluasan untuk berkreativitas menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan cara yang dihendaki. Dalam hal ini juga guru yang saya sebutkan tadi di kurikulum 2013 bahwa guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar arah-arah penyelesaian masalah tadi yang dilakukan oleh siswa tidak keluar dari koridor atau permasalahan yang dihadapi. Itu tadi sedikit penjabaran beberapa model pembelajaran yang diterapkan di beberapa instansi pendidikan Indonesia. Tentu pada dasarnya beberapa model pembelajaran yang disebutkan tadi mengarah kepada kurikulum 2013 yang dimana siswa atau peserta didik dapat memecahkan masalah itu sendiri. Dalam menyelesaikan sebuah masalah tentunya diperlukan beberapa perangkat serta penunjang fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oke, pada kesempatan kali ini model pembelajaran yang paling banyak dibahas juga pada waktu sebelumnya, yaitu model pembelajaran menyelesaikan sebuah masalah atau istilahnya problem based learning. Pun pada segmen ini saya akan menyampaikan secara lebih rinci dan detail tentang pemahaman materi model pembelajaran atau problem based learning, di mana ini saya kutip dari beberapa referensi jurnal yang ada serta menjabarkannya juga secara lebih terperinci. Baiklah, problem based learning dapat menarik perhatian anak dari berbagai tingkat kemampuan. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Problem based learning PBL, kita singkat saja begitu, merupakan salah satu metode pembelajaran yang layak dikembangkan seiring dengan tuntutan pembelajaran dalam penerapan kurikulum 2013. Hal ini selaras dengan karakteristik PBL atau problem based learning sebagai suatu metode pembelajaran konstruktivistik berorientasi student centered learning yang mampu menumbuhkan jiwa kreatif, kolaboratif, berpikir metakognisi, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan pemahaman akan makna, meningkatkan kemandirian, memfasilitasi pemecahan masalah, dan membangun sebuah kerjasama tim. Dengan demikian, upaya penrumusan model pembelajaran tersebut mendesak dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum 2013. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan model dan formula yang sangat tepat dalam implementasi problem based learning, terutama di lingkungan sekolah menengah kejuruan.
Lalu juga pembelajaran berbasis masalah problem based learning ini merupakan salah satu model yang tepat dikembangkan dalam pembelajaran teknologi untuk merespon isu-isu peningkatan kualitas pembelajaran teknologi dan antisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerja. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah strategi pembelajaran yang menggerakkan dalam tanda kutip siswa belajar secara aktif memecahkan masalah yang kompleks yang dalam situasi realistik. Lalu juga PBL dapat digunakan untuk pembelajaran di tingkat mata pelajaran, unit mata pelajaran, atau keseluruhan kurikulum. PBL seringkali dilakukan dalam lingkungan belajar tim dengan penekanan pada kegiatan membangun pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan secara konsekuensi, dialog, diskusi, kerjasama tim, manajemen konflik, dan kepemimpinan tim. Lalu juga problem based learning ini merupakan pendekatan yang berorientasi pada pandangan konstruktivistik yang memuat karakteristik konseptual, kolaboratif, berpikir metakognisi, dan memfasilitasi pemecahan masalah. Siswa dimungkinkan belajar secara bermakna yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui pemecahan masalah. Problem based learning merupakan pendekatan yang membelajarkan siswa yang dikonfrontasikan dengan masalah praktis berbentuk ill-structured atau open-end melalui stimulan dalam belajar. Ini dikutip dari Board dan Valetis tahun 1997 dalam Demitra 2003. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning juga merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan sebuah masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Dikutip dari Nur Haidi tahun 2004. Dengan demikian, problem based learning merupakan pembelajaran yang dipandu oleh permasalahan di mana sebelumnya siswa diberikan permasalahan dan dalam hal ini diperlukan pengetahuan baru untuk memecahkannya. Lalu selanjutnya kita tahu bahwa penerapan kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan dan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap seperti tahu mengapa, lalu keterampilan tahu bagaimana, dan pengetahuan tahu apa yang terintegrasi. Hal ini dalam rangka menyongsong perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan di abad ke-21, di mana di sini pada tahun abad 21 akan mengalami pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran. Perubahan kurikulum 2013 atau pengembangan kurikulum 2013 diharapkan mampu mendorong peserta didik aktif dan kreatif melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau istilahnya mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Melalui pengembangan kurikulum 2013, diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Peserta didik akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif pastinya. Selain itu, juga guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Jadi tidak hanya siswanya ya, tapi gurunya pun dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran agar itu tadi peserta didik dapat termotivasi dan merasa senang dalam atau selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, harus ada beberapa upaya-upaya dari guru tentang bagaimana mengembangkan pembelajaran agar pembelajaran tadi menjadi menarik, menyenangkan, memotivasi siswa untuk belajar mandiri. Dalam tataran operasionalnya, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Kegiatan ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau yang disebut proses psikologis yang berbeda-beda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.
Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Keterampilan pun diperoleh melalui aktivitas seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan juga mencipta. Itu hampir sama juga dengan aktivitas yang dilakukan oleh sikap ya. Jadi karakteristik kompetensi peserta, perbedaan lintasan perolehannya turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Ini dikutip dari Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Lalu hal ini juga sejalan dengan Yang Tan 2004, P.7 yang menyatakan bahwa problem-based learning is recognized as a progressive, active learning and learn-centered approach where instructed problem or real-world or simulate complex problem are used as the starting point and anchor for the learning process. Jadi, pembelajaran berbasis masalah itu merupakan pembelajaran berpusat pada peserta didik serta didasari pada permasalahan nyata atau real world problem. Lebih lanjut, beberapa karakteristik pembelajaran problem based learning antara lain. 1. Siswa harus peka terhadap lingkungan belajarnya. Artinya harus ada kesadaran dari siswanya merasa bahwa lingkungan belajarnya itu akan seperti apa. Lalu yang kedua, simulasi problem yang digunakan hendaknya berbentuk unstructured dan memancing penemuan bebas. Oke, lanjut. Yang ketiga, pembelajaran diintegrasikan dalam berbagai subjek. Yang keempat, pentingnya kolaborasi. Mungkin ini ditekankan pada kerja kelompok begitu ya. Lalu yang kelima, pembelajaran hendaknya menemukan kemandirian siswa dalam memecahkan masalah. Artinya biarkanlah saja dulu siswanya memecahkan masalah itu sendiri. Nanti gurunya mengkoridorkan atau membatasi jalan-jalan mana yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu yang kelima berikutnya, yang keenam maksud saya, aktivitas pemecahan masalah hendaknya mewakili pada situasi nyata. Nah, ini harus yang tadi dikatakan bahwa permasalahannya nyata atau real world problem. Lalu yang ke-7, penilaian hendaknya mengungkap kemajuan siswa dalam mencapai tujuan dalam pemecahan masalah. Jadi nilainya bukan hanya mungkin sekedar angka, tapi ada kritik maupun masukan dari tenaga pengajar. Dan yang terakhir, yang ke-8, problem based learning hendaknya merupakan dasar dari kurikulum, bukan hanya sebuah pembelajaran. Lanjut. Beberapa kelebihan dari metode problem based learning ini antara lain meningkatkan pemahaman akan makna, lalu juga meningkatkan kemandirian, lalu juga meningkatkan pengembangan skill berpikir tingkat tinggi, meningkatkan motivasi, lalu memfasilitasi relasi antara siswa dan meningkatkan skill dalam membangun teamwork atau kerjasama tim. Lalu, pembelajaran berbasis masalah dikenal dengan nama lain seperti pembelajaran proyek atau project based learning, di mana pendidikan berbasis pengalaman juga bisa disebutkan satu kesatuan dengan problem based learning atau pendidikan berbasis pengalaman yang disebut experience based learning. Lalu juga problem based learning bisa disamakan dengan pembelajaran otentik atau authentic learning, yang pembelajaran berakar pada kehidupan nyata atau anchored instruction. Peran guru tentunya dalam pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan sebuah masalah, di mana selanjutnya akan ada pengajuan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pengajaran berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan jika guru tidak mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka. Pada intinya siswa dihadapkan situasi masalah yang otentik dan bermakna yang menantang siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu problem based learning didasarkan pada kerangka kerja teoritik konstruktivisme, social learning, situated cognition, dan komunitas praktik sebagai teori belajar, di mana teori-teori ini memiliki tema-tema umum tentang konteks dan proses belajar yang saling terkait. Landasan-landasan berpikir yang memberikan rasional, problem
best learning antara lain, yang pertama, belajar bermakna sering terjadi dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, belajar adalah makin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Misalnya begini, siswa ingin mempelajari tentang anatomi dan siklus kehidupan ikan karena mereka merasakan bahwa informasi ini berguna dalam penentuan sebab kematian ikan di sebuah sungai. Cara belajar ini jelas kontradiktif dengan model kurikulum tradisional di mana belajar dalam kelas biologi tradisional, siswa atau peserta didik belajar anatomi dan siklus kehidupan ikan sebelum mereka memahami bagaimana informasi itu mungkin digunakan. Nah, dalam situasi problem based learning, siswa dihadapkan pada kegiatan aplikatif dan melakukan analisis. Barangkali sebelum mereka mengetahui atau memahami konsep yang tercakup dalam situasi itu. Lebih daripada itu, dalam problem based learning, semua pengetahuan dan keterampilan secara langsung relevan dengan konteks. Sedangkan dalam model kurikulum tradisional, pengetahuan dan keterampilan dasar mungkin tidak pernah diaplikasikan. Para pendidik yang menerapkan problem based learning meyakini bahwa siswa acap kali gagal membuat hubungan antara pengetahuan buku, dan aplikasi tanpa mereka belajar dengan aplikasi praktik. Jadi, perspektif belajar berbasis masalah menegaskan bahwa partisipasi adalah elemen penting dalam belajar. Lalu juga problem based learning juga berdasarkan pandangan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial, sedangkan sumber-sumber belajar dapat membantu setiap individu memperluas belajar mereka. Kerangka pikirnya menegaskan bahwa pemahaman dari suatu ide atau konsep terbatas pada beberapa poin dan menegaskan apa yang disebut dengan zone of proximal development. Zona ini dapat terjadi sepanjang tingkat pemahaman antar individu, di mana tergantung pada keluasaan pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Agar dapat memperluas pemahaman yang sebelumnya mengalami hambatan, individu harus berinteraksi dengan orang atau media yang dapat memberikan sebuah informasi baru sehingga mendapatkan perspektif baru juga. Tipe interaksi eksternal ini dapat membantu siswa melampaui zone of proximal development, di mana siswa memperluas pemahaman mereka, mengembangkan pikiran-pikiran baru yang muncul kemudian. Dalam situasi kompleks seperti ini, yang dikaitkan juga dengan problem based learning, siklus belajar yang majemuk saling berkoeksistensi dan berkembang secara simultan, masing-masing menekankan pada konsep dan strategi yang berbeda. Lalu selanjutnya ada karakteristik dan tahapan pembelajaran model problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan terutama untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar tentang berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan diri dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Pembelajaran berbasis masalah memerlukan beberapa tahapan dan beberapa durasi, tidak sekadar merupakan rangkaian pertemuan kelas serta belajar dalam tim kolaboratif. Secara umum, siswa melakukan kegiatan seperti mengorganisasi kegiatan belajar kelompok mereka, melakukan pengkajian atau penelitian, memecahkan sebuah masalah, dan mensintesis informasi. Pemecahan masalah selain dilakukan secara kolaboratif, artinya secara berbarengan, juga harus bersifat inovatif unik dan berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan siswa atau kebutuhan masyarakat atau industri lokal. Pengajaran berbasis masalah biasanya terdiri dari 5 tahap utama yang dimulai dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Dalam penyusunannya, maka problem yang digunakan berciri-ciri sebagai menunjukkan lingkungan atau situasi yang mewakili situasi nyata, masalah benar-benar nyata, dalam dunia nyata, the real world. Lalu masalah memungkinkan untuk dipecahkan, interdisiplin, objektif, berorientasi pada penyelesaian tugas, serta membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Dalam strukturnya akan terdiri dari pengantar, isi, dasar teori, bahan, hasil yang diharapkan. Secara operasional, pembelajaran masalah dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Problem diberikan dalam urutan belajar sebelum persiapan atau berlangsungnya sebuah kegiatan belajar. Yang kedua, situasi masalah diberikan kepada siswa dalam cara yang sama seperti masalah itu terjadi di dunia nyata.
Yang ketiga, siswa bekerja menyelesaikan masalah yang dapat memberi peluang dirinya berpikir dan menggunakan pengetahuannya sesuai dengan level belajarnya pastinya. Yang keempat, lingkup belajar pemecahan masalah ditetapkan dan digunakan sebagai pemandu belajar individual. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk belajar ini diterapkan kembali pada masalah utamanya untuk mengevaluasi keefektifan belajar dan memberi penghargaan belajar. Dan yang terakhir, belajar yang terjadi di dalam kerja dengan masalah dan dalam belajar individual diringkas dan diintegrasikan ke dalam pengetahuan dan keterampilan siswa yang sudah dimiliki. Dikutip dari Muslimin dan Muhammad Nur 2000,P.13. Lantas di sini pun siswa dan guru saling berintegrasi memecahkan sebuah masalah, namun ditekankan sekali lagi peserta yang lebih atau peserta didik yang lebih terlibat dalam pemecahan masalah ini. Guru hanya sebagai fasilitator, penunjang, pemberi jalan, pengarah jalan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh siswa atau peserta didik. Tentunya juga guru merupakan pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Rusman 2010,P.58 berpendapat bahwa guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah yaitu kompetisi guru. Nah, adapun macam-macam kompetisi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi ini pun juga selain kompetisi, guru juga harus mengarahkan berbagai keterampilan dasar dalam mengajar. Ada 7 keterampilan dasar yang yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, kemampuan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi. Dan yang terakhir, keterampilan mengelola kelas. Dan jika guru sudah memiliki kemampuan kompetisi tersebut, kompetisi guru tadi, maka mungkin ketika nanti kegiatan belajar itu terselenggara, siswa dan gurunya saling berintegrasi satu sama lain, maka problem masalah yang dihadapi peserta didik dapat terselesaikan secara baik. Itulah tadi penjelasan bagaimana model pembelajaran problem based learning dilaksanakan pada kegiatan belajar nantinya. Tentu model pembelajaran problem based learning sudah memberikan dampak positif demi keberlangsungan menciptakan insan Indonesia yang unggul. Tentunya juga insan yang unggul diperoleh dari pendidikan yang menggunakan model serta fasilitas penunjang seperti media belajar yang tepat. Terdapat beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model belajar problem based learning diselingi dengan beberapa macam media belajar berjalan dengan sesuai harapan kurikulum yang tertera di 2013. Di sini saya akan memaparkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan memahami perkalian bilangan yang diciptakan oleh Eni Handayani, yang penelitiannya dilakukan di SDN Kepanjen Kidul 2 Kota Blitar, di mana jurnal ini masuk ke jurnal riset dan konseptual volume 2 nomor 3 Agustus 2017. Di sini metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiannya tindakan kelas atau classroom action research, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Ini dikutip dari Ari Kunto, 2007.22. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang muncul saat pembelajaran berlangsung. Selain itu juga menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan serta bagaimana hasil yang diinginkan dicapai. Penelitian ini bertempat juga di SDN Kepanjen Kidul 2 Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar yang beralamat di Jalan Veteran nomor 90 Kota Blitar. SDN Kepanjen Kidul 2 terletak di tepi jalan raya yang sangat padat aktivitasnya, sehingga lalu lintas di depan sekolah terasa bising dan sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Subjeknya siswa kelas 2 SDN Kepanjen Kidul 2 Kota Blitar tahun ajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa sebanyak 25 siswa.
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi. Tes merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat penugasan siswa secara individu terhadap materi yang telah dipelajari. Instrumen yang digunakan berupa lembar tes. Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pada saat pelaksanaan modul pembelajaran problem based learning. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes formatif siswa siklus 1 dan siklus 2. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan konsep. Dalam penelitian ini kriteria keputusan minimal atau KKM mata pelajaran matematika ada 65. Sedangkan keputusan belajar klasikalnya adalah 85%. Tetapi untuk sementara, target pencapaian kemampuan menerapkan konsep secara klasikal pada siklus 1 sebesar 60% dan siklus 2 70%. Untuk hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus 1 pertemuan ke-1 telah memunculkan 3 aspek dari 10 aspek yang diamati, yaitu guru telah menggali informasi awal siswa, memberikan soal-soal konsep dengan kepada siswa dan melakukan refleksi. Pada pertemuan kedua, kemampuan guru telah meningkat dengan bertambah 2 aspek yang muncul, yaitu guru telah membagi kelompok dan membimbing siswa dalam mengerjakan soal matematika. Hasil tertulis secara individu siklus 1 pertemuan ke-1 menunjukkan rata-rata sebesar 71 dan meningkat pada pertemuan kedua sebesar 78. Sebanyak 17 siswa telah lulus dan 8 siswa belum lulus. Pada pertemuan kedua jumlahnya meningkat menjadi 19 siswa yang tuntas dan 5 siswa yang belum tuntas. Lanjut ke siklus kedua, di mana hasil pengamatan aktivitas pada guru pada siklus kedua pertemuan pertama telah meningkat dengan 7 aspek telah muncul, yaitu menggali pengetahuan awal siswa, membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar, guru membimbing siswa tiap kelompok dalam melakukan pengamatan, memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapi hasil temuan kelompok lain, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga siswa membimbing siswa dalam melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep, melakukan refleksi, dan memberikan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada pertemuan kedua di siklus kedua ini, kemampuan guru telah meningkat dengan bertambah semua aspek yang telah muncul. Hasil tes tulis pun meningkat secara individu dari pertemuan siklus 2 ini. Yang pertemuan pertama menunjukkan rata-rata sebesar 80% dan meningkat pada pertemuan ke-7 menjadi 92%. Sebanyak 20 siswa telah tuntas pada pertemuan ke-1 dan 21 siswa telah tuntas pada pertemuan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dan pembahasan tentang penerapan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) pada pembelajaran matematika di kelas 2 SDN Kepanjen Kidul 2 Kota Blitar dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran dan pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 secara garis besar meliputi tahap pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, investigasi, pertukaran pengetahuan dan penilaian. Pada tahap penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan, knowledge, kecakapan, skill, dan attitude penilaian. Penilaian terhadap penugasan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan melakukan penilaian di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua, kemampuan siswa kelas 2 dalam melakukan konsep pada tahap pratindakan belum mencapai keberhasilan dengan ketuntasan belajar siswa dalam mengerjakan soal-soal penerapan konsep hanya sebesar 40%. Penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pembelajaran. Hal ini terlihat dari perolehan nilai rata-rata siswa yang mengalami peningkatan secara bertahap, mulai dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2, yaitu masing-masing di pratindakan 40%, di siklus 1 72%, dan di siklus kedua 88%. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran yang saya ambil tentang model pembelajaran problem based learning atau memecahkan masalah. Tentu yang dapat kita tarik kesimpulannya bahwa problem based learning atau pembelajaran menuntaskan masalah itu setidaknya berada dalam satu garis lurus dengan tujuan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu pada dasarnya siswa ditekankan untuk aktif dalam artian memecahkan sebuah masalah dalam materi belajar di kelas serta menyelesaikannya secara bekerja sama, lalu juga diberikan arahan oleh guru serta ditunjang oleh beberapa fasilitas media. Lalu juga yang kita ketahui bahwa
yang terkait dengan problem based learning itu sendiri, bahwa memecahkan sebuah masalah perlu beberapa tindakan-tindakan atau langkah-langkah. Yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa problem diberikan dalam urutan belajar, kemudian situasi masalah diberikan kepada siswa dalam cara yang sama, lalu juga siswa bekerja menyelesaikan masalah yang dapat memberi peluang dirinya berpikir, lalu juga ada lingkup belajar pemecahan masalah ditetapkan dan digunakan sebagai pemandu belajar individual, lalu juga pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk belajar, lalu belajar yang terjadi di dalam kerja dengan masalah dan dalam belajar individual diringkas dan diintegrasikan dalam pengetahuan dan keterampilan siswa yang sudah dimiliki. Tentunya pembelajaran problem based learning ini juga perlu dikembangkan kompetisi gurunya, karena dari sekian banyaknya tenaga pengajar masih ada tenaga-tenaga pengajar yang belum menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga memanfaatkan teknologi yang ada, karena di zaman abad ke-21 teknologi sangat dibutuhkan, terutama di era saat ini, di kondisi yang saat ini pula teknologi juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ikut berperan dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan tentang model pembelajaran problem based learning. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam pembuatan video ini, baik itu dari pengucapan saya, tingkah gestur saya, pembacaan materi saya, ataupun hal-hal yang lainnya, saya katakan video ini memang sangat jauh dari kata sempurna, namun saya terus belajar untuk memahami apa-apa yang harus diperlukan dalam kegiatan belajar, supaya kegiatan belajar menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan, mengedukasi, serta kegiatan belajar ini pun dapat memberikan dampak-dampak positif serta nilai-nilai kebermanfaatan kepada siswa atau peserta didik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Firman Ma'ruf dari Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan tahun 2019. Pamit undur diri. Sekali lagi, apabila video ini banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.